Halo semuanya, balik lagi. Jadi di segmen kali ini gue bakal bahas tentang barang ini. Ini adalah roller ya. Cuman gue nggak bakal bahas secara spesifik mereknya. Ini kebetulan gue pegang merek dari BRT aja ya. Kalau sebelumnya gue udah pernah bahas punya Triple S, gue pernah Kawahara, terus BRT juga pernah bahas yang Ninja Ball, yang gramnya bisa diganti. Cuman yang gue pegang kan ini yang gramnya fix ya, nggak bisa diganti-ganti. Kalau yang Ninja Ball kan bisa diganti. Ya, yang pengen gue bahas di video kali ini adalah tentang apa itu roller dan bagaimana fungsi dan cara kerjanya. Ini seperti apa sih kalau misalkan dia di dalam sistem CVT ya, itu kinerjanya seperti apa? Karena gue lihat masih banyak yang belum paham ya. Tapi pertanyaan yang masuk itu kebanyakan tentang kalau misalkan ganti roller baiknya berapa gram sih? Kalau misalkan dikecilin gimana? Kalau misalkan dibesarin gimana ya? Itu biasanya kayak gitu. Cuman dari pertanyaan itu berarti kan emang yang paling krusial dari basicnya tentang apa itu roller dan cara kerjanya di sistem CVT. Dan di sini gue bakal bahas itu. Jadi mari kita bahas. Oke, jadi ya kenapa gue bahas roller? Karena kan seperti yang kita tahu ya salah satu motor yang paling banyak dipakai di negara ini di Indonesia itu adalah motor matic ya, dimana kemudahan yang ditawarkan motor matic yang menjadi pilihan banyak orang saat ini, terutama di kota-kota besar ya, yang rawan dengan kemacetan jalanannya, makanya motor matic pasti banyak sekali digunakan. Nah, motor matic ya walaupun menawarkan kemudahan, tentu sistem yang ada di motor matic untuk menjalankan kendaraan tersebut nggak mudah-mudah amat ya, karena ada berbagai komponen yang bekerja ya, dan bisa dibilang dari sisi komponennya bahkan mungkin lebih banyak dibandingkan motor manual ya, yang bekerja itu karena perintilannya banyak, dan salah satunya adalah barang ini adalah roller yang ukurannya cuman seujung jari ini ya, kecil, dan beratnya juga sangat ringan ya. Sebelum di sini gue megang yang ukuran 10 gram ya. Ukurannya juga bervariasi tergantung kita kebutuhannya seperti apa. Karena dengan barang sekecil ini motor itu bisa dapat settingan yang kita pengen. Apakah pengen itu dapat akselerasi yang lebih cepat atau dapat kecepatan top speed yang lebih tinggi ya. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda hanya dengan ganti roller ya. Ya walaupun dengan roller aja nggak cukup ya, kita harus ganti fan beltnya, kita harus ganti pernya juga, per CVT ya, kita harus ganti juga, itu juga akan sangat mempengaruhi. Cuman dengan ganti roller aja itu sudah ada perubahan yang cukup untuk dapetin performa yang kita mau ya, secara spesifik ya, karena kita nggak mungkin dapetin semuanya sekaligus dengan full ya, seperti itu. Nah, sebenarnya apa itu roller sih? Jadi roller itu ya, ini gue sambil buka ya barangnya biar kalian bisa melihat dan dapat gambaran juga di sini. Ini gue buka satu, dan ini gue juga ada yang ninja balnya ya. Gue masih punya stok banyak. Ini gue ambil sampel yang BRT aja. Gue buka dulu. Nanti mungkin di video terpisah gue bakal bahas tentang roller dari BRT ya. Walaupun gue udah pernah bahas yang Ninja Ball, ini hampir sama ya secara keunggulan, kan bisa lihat videonya seperti apa nanti di video sebelumnya. Nah, ini yang Ninja Ball. Ini ya yang biasa ya. Yang biasa seperti ini. Nah, jadi di roller ini ya kan kita bahas mulai dari apa itu roller ya. Jadi roller ini adalah komponen yang ini bisa dibilang sangat kecil ya, ukurannya cuma segini doang nih. Lebih kecil malah dibandingkan ujung jari ya. Tapi ini salah satu komponen yang bisa dibilang cukup penting ya. Kenapa? Karena pada sistem CVT atau Continuously Variable Transmission pada motor matic atau skuter matic ya, ini adalah salah satu komponen yang bikin sistem CVT bekerja ya, suatu sistem transmisi otomatis itu bekerja yang memungkinkan ya perubahan rasio gigi secara otomatis dan terus menerus tanpa melakukan perpindahan gigi secara manual. Jadi kalau misalkan di motor manual kan kita harus biasanya kaki kiri kita ya harus secara manual naikin gigi 1, 2, 3, 4 sampai mungkin ada yang sampai 6 ya. Cuman kalau misalkan di motor matic ya, itu komponen CVT secara keseluruhan itu bekerja sama untuk bikin rasio perpindahan gigi secara otomatis dan terus menerus ya ketika kita naik dan nurunin gas gitu. Jadi
rasio pergantian giginya dilakukan secara otomatis. Dan salah satu komponennya di dalam sistem CVT adalah ini ya, roller ya, yang dimana ini komponen kecil yang fungsinya sangat krusial. Jadi kalau ini rusak ya, yang pasti dari sisi performa akan sangat kelihatan sekali, kerasa itu sudah bermasalah ya. Nah, komponen pada roller ini ada beberapa hal ya. Sebenarnya ada 3. Yang pertama ada silinder roller ya, yang bentuknya kayak ya bulat kayak gini ya, berbentuk silinder yang berfungsi untuk menggerakkan dan mengatur puli primer ya di dalam CVT ya, atau primary pulley yang bergerak sesuai dengan kecepatan dan kita ya, ketika kita menarik gas. Yang kedua ada dudukan roller. Nah, dudukan roller ini atau rumah roller ya, gimana untuk menempatkan si roller ini. Yang ketiga sebenarnya ini adalah pelapis roller, itu bagian luar ini ya. Nah, untuk material pembuatan atau material si roller ini tuh ada berbagai macam ya, tergantung pabrikan. Biasanya itu yang paling banyak itu pakai teflon atau plastik ya, ataupun kadang-kadang ada yang pakai keduanya. Nah, kayak yang dipakai di apa nih, Ninja Ball iya, roller dari BRT yang Black Diamond ini, itu kan sebenarnya dari bahan sintetis ya, sini ya, bahan sintetis. Kalau misalkan BRT nyebutnya tuh Black Diamond karena warnanya hitam gini, kayak diamond yang warna hitam ya. Nah, jadi bahan ini ya, bahan kombinasi kayak plastik terus resin mungkin ya dia pakainya. Gue nggak tahu juga nih bahan pastinya apa kalau yang di PRT itu. Ada juga yang pakai bahan logam, cuman biasanya campuran ya, campuran kayak baja dan aluminium itu untuk bisa bikin roller itu ada ya, beberapa yang pakai gitu. Jadi tergantung pabrikan juga nih ya. Biasanya untuk pakai yang bahan logam itu biasanya dia tuh nyari kekuatan dan ketahanan yang lebih ya. Kalau misalkan kayak bahan plastik teflon ya, atau kombinasi itu biasanya untuk nyari apa ya, yang lebih licin ya, yang dimana kan dia nyari untuk lebih kuat tapi juga tetap licin, biasanya pakai plastik teflon ya, itu kombinasi bahannya ya. Kayak yang kalau BRT ini dia kan nyarinya kuat dan juga tetap licin ya, dia itu ada semacam pelumasan diri ya kalau misalkan dia itu panas ya, di sini disebutinnya. Kurang lebih material yang dipakai pabrikan untuk bikin roller ini ya, kalau nggak logam, plastik, atau teflon ya, macam-macam tergantung kalian mau beli yang seperti apa. Nah, masing-masing material tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau misalkan kalian pengen lagi lebih agak awet ya, kalian cari yang materialnya itu kombinasi ya, jangan yang cuman plastik aja. Cuman kadang-kadang pabrikan nggak nulis secara fix dia pakai material apa ya untuk di pembuatan rollernya. Nah, terus bagaimana sih cara kerja si roller ini ya, roller yang komponennya sekecil ini. Jadi cara kerjanya adalah ketika kita gas ditekan ya, si mesin motor metik kan akan menghasilkan torsi yang diteruskan ke puli depan ya, atau primary pulley. Nah, torsi ini akan mendorong si roller untuk bergerak ke depan ya, keluar dari jalurnya akan bergerak. Nah, pergerakan roller ini akan menyebabkan puli itu membuka ya, dan diameternya akan menjadi lebih besar. Nah, membesarnya diameter puli akan mendorong V-belt atau fan belt untuk menekan puli belakang. Nah, penekanan fan belt atau V-belt ini menyebabkan puli belakang juga membuka dan diameternya menjadi lebih besar ya. Membesarnya diameter puli belakang mengakibatkan rasio transmisi dan berubah, dan kecepatan motor ya akan pun meningkat dengan seiring kita pergerakan tarik gasnya itu. Nah, kapan sih baiknya untuk ganti roller? Sebenarnya kalau misalkan secara kita hitung di atas kertas ya, di atas kertas itu biasanya itu saran itu sekitar di 20.000 km. Ketika udah mencapai 20.000 km itu baiknya diganti ya. Tapi ini kembali lagi ke teman-teman seperti apa ya, tergantung pemakaian juga. Cuman rata-rata di atas kertas itu rata-rata di 20.000 sampai 30.000 km udah harus ganti ya. Ya, emang banyak faktornya yang menentukan kapan harus gantinya ya. Yang kedua dari gejalanya. Kalau misalkan teman-teman misalkan baru 10.000 gejalanya, ada gejala kerusakan ya, teman-teman bisa harus ganti. Seperti apa sih? Yang pertama, tarikan gas terasa lebih berat. Ya, terus mesin motor metik biasanya getar. Ya, kalau misalkan
otomatis kerasa getar yang nggak normal ya, getaran yang nggak normal itu biasanya salah satunya pulinya udah bermasalah ya, atau mungkin komponen CVT lainnya itu bermasalah ya. Terus jadi pastiin getarnya itu getar karena emang getar yang nggak biasa ya. Teman-teman bisa mastiin sendiri karena kan yang punya motor kalian yang bisa ngerasain kalian juga seperti apa. Terus biasanya lebih berisik kalau misalkan rollernya udah mulai aus, atau biasanya sih kebanyakan udah mulai peang ya. Jadi ukurannya udah nggak bulat kayak gini tapi udah mulai peang ya. Jarang banget nemuin itu sampai bener-bener hancur, yang jarang banget ya. Paling kebanyakan peang aja. Walaupun udah peang itu biasanya paling banter getar aja sih, sama suaranya lebih berisik ya. Terus biasanya akselerasi atau top speednya itu pasti nggak dapat. Ya dua-duanya nggak dapat biasanya. Tapi kalau misalkan roller yang masih bagus, biasanya salah satunya pasti dapat, tergantung settingannya seperti apa. Ya, yang perlu dipastiin silakan servis rutin. Ya, ketika servis rutin pasti biasanya kelihatan tuh ya, rollnya udah masih bagus atau enggak, apakah ada peang atau kan ada retak-retak, kayak itu sih nanti bisa kelihatan. Nah, kalau mau ganti, ya sekalian promosi, kalian bisa ganti ke roller dari BRT ini. Ya, di sini gue punya yang Ninja Ball yang bisa diganti-ganti ukurannya. Jadi kalian tinggal ganti bagian ini, sebutannya SIM ya. Gue udah pernah bahas video sebelumnya di sini. Atau kalian bisa beli yang fix kayak gini nih. Nah, yang fix kayak gini, ini tersedia dalam berbagai ukuran ya. Ini hampir sama kayak yang Ninja Ball gitu. Kelebihannya 4 kali lebih kuat karena dia pakai bahan sintetis ya, Black Diamond dia nyebutnya. Terus anti loyo, ya bisa dipakai sampai 20.000 km ya, standar ya. Dengan tenaga yang lebih stabil ya. Terus hemat BBM, puli lebih awet karena dia punya sifat ya, sifat pasif ya, pelumasan diri ya. Jadi bikin material pulinya lebih awet ya. Karena biasanya kalau teman-teman ganti roller racing kayak gini, pulinya masih standar, biasanya pulinya akan gampang aus lah ya, bisa dibilang ya. Kecuali kalian ganti pulinya juga yang racing juga, karena kalau teman-teman mau upgrade ya pastiin upgrade semua ya. Dia walaupun bisa dicicil ya, ditabung ya buat ganti hampir semuanya, yang nggak harus satu merek, tinggal kalian sesuaikan aja dengan budget. Ya kalau bisa, kalau misalkan udah ganti ke tipe yang upgrade lebih tinggi, tipe racing, silahkan ganti juga part-part pendukungnya ya. Udah ganti roller, pulinya juga ganti ya. Terus spesifitinya ganti juga kalau bisa ya. Terus terutama fan beltnya ya. Fan belt ini penting nih. Kalau misalkan fan beltnya sampai putus duluan ya dibandingkan part lainnya, ya nggak jalan juga gitu kan ya. Kalau dari gue sih kalau misalkan kalian udah ganti roller atau PR security, ganti juga untuk fan beltnya ya. Fan beltnya itu penting banget ya. Ini juga harganya cukup murah ya. Ini sekitar gue bandrol di 83.000 ya di online. Kalian bisa beli aja langsung di link di bawah ya. Nanti gue sematkan di deskripsi ya. Nah, jadi itu dia tentang cara kerja roller ya. Apa itu roller dan gimana cara kerjanya ya. Nah, jadi emang ini adalah satu komponen cukup penting fungsinya di dalam motor ya. Terutama dalam sistem CVT, tanpa adanya ini otomatis perpindahan rasio gigi dalam motor metik itu nggak bisa berjalan dengan baik ya. Jadi pilihlah roller yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Makanya kan ada beberapa roller kalau misalkan pengen lebih hasilnya lebih cepat, lebih ringan, torsinya lebih besar, pakai yang lebih berat ya. Jadi tinggal disesuaikan seperti itu. Oke, jadi itu aja ya pembahasan kita kali ini tentang roller. Ya, jadi kalau kalian pengen ganti roller, silahkan ganti aja. Barangkali kalian butuh roller untuk motor kalian yang pengen upgrade, juga tersedia berbagai ukuran ya. Mau lebih ringan, lebih berat ya. Ini kebetulan gue pegang untuk merek BRT. Yang merek-merek lain udah pernah gue bahas, dari Kawahara, Triple S udah pernah gue bahas ya. Yang Ninja Ball juga pernah gue bahas. Ya, jadi nggak perlu panjang-panjang videonya untuk ngebahas roller lagi. Ya, jadi itu aja. Kalau misalkan mau beli, linknya ada di bawah. Mau grosir, kontaknya ada di bawah juga. Silakan bisa konsultasi dulu. Ya, kalau misalkan dapat yang lain atau mau request hal lainnya seputar otomotif, terutama dunia spare part, aftermarket, silakan bisa langsung request aja. Bisa hubungi gue di sosial media, ya, di Instagram, Facebook, atau yang lainnya. Ya, jadi terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Yogi. Sampai jumpa.